Balik lagi bersama kami di tim Creepy Time. Hari ini kita akan membahas permainan-permainan horor yang terkenal di dunia. Permainan yang mengundang arwah-arwah, yang bermain dengan sosok makhluk mistis. Iya, mistis. Entah itu orang yang sudah mati ataupun roh-roh yang bergentayangan. Jadi Masuk ke pembahasan tentang permainan terseram di dunia. Permainan yang pertama adalah papan Ouija. Permainan ini berasal dari legenda urban Eropa tentang papan pemanggil arwah yang disebut Ouija atau papan Ouija. Orang-orang Amerika dan Eropa sering menyebutnya sebagai Spirit of the Coin atau papan semangat. Kenapa ada kata koin di sana? Karena permainan ini menggunakan papan yang bertuliskan huruf dari A sampai Z dan juga dengan satu koin sebagai media untuk sang arwah. Kita sebagai pemain hanya memakai papan Ouija serta lilin, tetapi jangan bermain di rumah karena akan berdampak pada si penghuni rumah. Dan sebaiknya kalian itu harus bermain papan Ouija ini di rumah kosong atau tempat angker yang Tidak ada penghuninya. tidak ada penghuninya, karena tidak akan berdampak kepada sang Penghuni rumah. penghuni rumah. Cara bermainnya adalah letakkan koin di atas papan yang telah diberi simbol-simbol Ouija, Atau huruf abjad ya, dari Iya. A sampai Z. tepat di tengahnya ya. Lalu letakkan sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan, di sebelahnya. Dan jangan lupa koin itu kalian sentuh dengan satu jari. Boleh bermain dengan 3 orang, 4 orang, ataupun 5 orang. Ataupun sendiri juga boleh. Jadi setelah kalian meletakkan jari di atas koin, kalian membacakan mantra yang cara menyebutkannya itu seperti Spirit of the coin. Spirit of the coin. Spirit of the coin. Jadi membaca itu 3 kali. dan setelah membacakan Spirit of the Coin 3 kali, kalian menambahkan Please come out and play with us. Mantra tersebut dibaca sambil menempelkan Menempel. jari telunjuk pada koin. Jadi setelah kalian menempelkan jari telunjuk pada koin, kalian memutarkannya secara perlahan sambil menyebutkan mantra itu berulang-ulang. Seiring waktu, roh itu akan hadir dan mulai mendiami koin itu. Pertanda bahwa rohnya sudah hadir, koin akan terasa berat ketika kalian menggesernya. Dan kalian bisa bertanya kepada sang roh siapa namanya, di mana dia meninggal, atau kenapa dia mati. Ya seperti kayak di wawancara gitu ya. Kalau di Indonesia ini sama kayak apa ya? Jelangkung ya. Cuman Bedanya bedanya- jelangkungnya ditulis sendiri. Ini lebih modern daripada jelangkung. Permainan ini merupakan permainan yang berasal dari Jepang yang memanggil hantu wanita yang meninggal karena jatuh ke bathtub. Bathtub apa? Tempat mandi. Tempat mandi yang. Itulah kalian pasti tahu betap ya. Dan hantu wanita tadi itu meninggal, matanya itu tertancap ke keran. Anjay. Caranya memainkan permainan Darumasan ini, yang pertama kalian harus membutuhkan bathtub. Lalu kalian harus mandi di tengah malam dan juga harus mengisi penuh bathtub tersebut. Setelah kalian mengisi penuh dengan air, duduklah di dalam bathtub dan menghadap ke arah keran. Bilas rambut kalian sambil mengucapkan kalimat Darumasan feel down. Darumasan feel down. Konon katanya setelah mengucapkan kalimat, Darumasan feel down. maka kita akan diperlihatkan visualisasi dari meninggalnya sosok Darumasan ini. Jika kita mendengar suara atau pergerakan, jangan sampai membuka mata atau menoleh. Tanyakan padanya kenapa dia sampai terjatuh ke dalam bathtub. Tanpa menunggu jawaban dari sosok tersebut, perlahan keluarlah kalian dari bathtub dan tinggalkan kamar mandi serta tutup pintu dengan rapat. Sesudah berhasil keluar, abaikan keadaan kamar mandi kalian dan tidurlah. Esok harinya merupakan hari di mana permainan yang sesungguhnya akan dimulai selama sehari penuh. Anda akan merasakan sosok kehadiran Darumasan di belakang Anda, di belakang. Untuk melihat, cobalah lihat melalui bahu kanan. Dingin. Boleh, tangannya. Penampakannya berambut panjang dan hanya memiliki satu mata. Mungkin karena mata yang itu ya, kecelakaan Yang- di keran. Ketancap makaran ya. Di keran. Jika kita merasa takut dengan hantu itu yang terlalu dekat rasanya dengan kita, maka teriaklah, Tomare. yang artinya Berhenti dalam bahasa Jepang. lalu lari. Sebisa mungkin larilah kemana kalian mau pergi. Untuk mengakhiri permainan ini, kita hanya perlu meneriakkan kata kita, Yang berarti aku, melepaskan. sambil menggerakkan tangan ke bawah seperti memotong ini. Kita. Kita
Hal ini harus dilakukan ketika kalian merasakan hantu tersebut sangat dekat dengan kalian. Sosoknya sudah merasa sangat dekat, kalian hanya perlu menyebutkan kata kita. Serem juga ya. Double T ya. Yang ketiga itu adalah Baby Blue. Permainan Baby Blue ini biasanya dimulai dengan kita masuk ke kamar mandi, kunci pintu, Matikan lampu. lalu berdirilah di depan kaca cermin. Selanjutnya adalah kalian harus mengeluarkan tangan kalian seperti menggendong bayi ya. Setelah kalian melakukan hal tersebut, Lalu katakan Baby Blue sebanyak 13 kali. Baby Blue. Baby Blue, Baby Blue, Baby Blue sampai 13 kali. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jika berhasil, tangan kita sebagai pemain akan merasakan seperti sesuatu yang berat, seperti ada suatu hal yang atau duduk atau memegang suatu benda gitu. Seperti menggendong bayi lah. Dan itu maknanya itu kalau sudah berat berarti sudah ada sosok bayi di tangan kita. Dan hati-hati jika bermainin karena sosok bayi ini bisa agresif ya. Bisa mencakar wajah kalian ataupun melukai kalian. Konon katanya nih. Bayi tadi itu akan semakin bertambah berat, tambah berat, tambah berat. Nah, setelah kita merasakan ada sosok berat tadi di tangan, cepat kita harus sigap melemparkan bayi tadi Ke bathtub ataupun ke toilet dan lari secepat-cepatnya. Jika kalian tidak berlari keluar dari toilet, kalian akan bertemu dengan Sosok bayangan wanita yang menyeramkan muncul di dalam cermin yang berteriak, kembalikan bayiku. kembalikan bayiku. Kita masuk ke selanjutnya adalah Victory Kakurenbo. Ya, masih di negara Jepang, yaitu permainan petak umpet zaman dahulu. Caranya adalah siapkan sebuah boneka yang mempunyai tangan dan kaki. Bonekanya seperti boneka burung mungkin bisa. Ya, boneka beruang bisa. Yang penting itu memiliki tangan dan kaki serta kepala dan juga badan. Lalu beras, pisau, Gunting, Gunting kuku, kuku. suntai benang merah dan jarum jahit, air garam, bathtub ataupun wastafel ya. ya kebanyakan dari permainan ini membutuhkan bathtub dan juga cermin di kamar mandi ya. Jadi kalian buat yang nggak punya bathtub ya nggak bisa main ini. Lalu berikan bonekamu sebuah nama. Misalnya kita beri namanya Dio misalnya. boneka itu kita belah ya, dan isinya itu mungkin ada kapas atau kain kita keluarkan dan diisi dengan beras. Dan juga beberapa potongan kuku. Lalu jahit kembali dengan benang merah. Dan pada jam 3 pagi pergilah ke kamar mandi dan isi bathtub dengan air. Langkah selanjutnya adalah Pegang bonekamu yang ya, namanya Dio. dan katakan dengan lantang sebanyak 3 kali. For the first time I am. Sebutkan nama kamu seperti contohnya Hendrik, gonna be it. Gonna be it. For the first time I'm Hendrik, Hendrik, gonna be it. For the first time I'm Hendrik, gonna be it. Ya. Dan letakkan boneka tersebut di dalam air yang telah kalian isi di bathtub tadi ya. Selanjutnya matikan lampu di seluruh rumah, termasuk kamar. Dimanapun ada lampu, matikan. Kalian boleh menyalakan TV kalian, tapi di saluran yang kosong ya, seperti di film-film horor. Lalu tutup mata kita dan hitung sampai 10. Lalu kembali kita ke ruangan di mana boneka tadi kita letakkan dan berteriak. I found Dio. Itu nama bonekanya tadi ya. Nah, lalu kita tusuk-tusuk boneka itu dengan pisau. No, Dio is it. It di sini adalah Iblis yang masuk ke dalam boneka tersebut. dan letakkan boneka tadi Tempat semula, tempat semula dan lari keluar sembunyi dengan mengambil air garam. air garam harus digenggam terus ya. Hal-hal yang tidak wajar akan mulai terasa ke kalian setelah kalian berlari keluar dari kamar mandi tersebut. Seperti suara, Perubahan suhu, bau-bau aneh. suara TV berubah sendiri, dan ya banyak lah. Jadi buat kita yang sudah terlanjur memainkan permainan ini, Dan cara untuk mengakhirinya dengan memasukkan Air garam ke mulut kalian, jangan diminum ya. Kalian semburkan air garam yang ada di mulut kalian. dan teriakan I won, yang artinya aku menang. Lalu kita bakar boneka itu agar kita tidak dihantui lagi. Oleh sang iblis yang berdiam di dalam boneka tersebut. Dan for your info, permainan ini adalah permainan yang hanya dimainkan oleh orang-orang yang bermental dan juga mungkin ada orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis mungkin. jika kalian pernah memainkan permainan ini dan tidak terjadi apa-apa, mungkin kalian kurang beruntung atau termasuk beruntung sih. Jadi jika kalian memainkan permainan ini, kalian akan mendapatkan 2 kata berhasil. Itu adalah pertama, Beruntung karena permainannya berhasil kita mainkan, dan yang kedua masih beruntung karena kita tidak berhasil memainkan permainannya dan kita tidak bertemu sosok-sosok mengerikan. iya dan juga tidak diteror ya. Iya. Jadi permainan ini sangat efeknya ya berbahaya atau fatal ya. Karena jika kita tidak bisa mengusir sosok tersebut, ya kita akan dihantui seumur hidup. Nah, jadilah seperti berhalusinasi karena yang hanya bisa melihat hantu tadi itu adalah Kita yang sendiri. bermain. Bagi kalian yang pernah memainkan beberapa permainan seperti ini ataupun seperti Charlie Pencil yang lainnya, silahkan komen di bawah
bawah jika ada Bagaimana pengalaman? teror-teror dari sosok-sosok yang menyeramkan tersebut. Dan jujur, gue udah pernah bermain suatu permainan seperti ini, dan efeknya ya, ini fakta dan bukan gue buat. Pernah ditelepon dari nomor yang tidak diketahui, dan itu kita bermain 3 orang, yang ditelepon gue berdua dari 3 orang tersebut. Sekali lagi kita ingetin kepada kalian, berhati-hati ya. Bagi kalian yang menonton, bisa jadi ada sesosok Yang serta nonton, sepi, hati-hati lah, pergelap, waspadalah. waspada. Dan see you next time.